bisa ada al-hawariyun, anak-anak muda yang selalu membackup seorang tokoh sentral. Alhamdulillah ya. Dan ini penting untuk menjaga, bukan cuma menjaga kesehatan, menjaga orang gila. Dalam tanda kutip, orang gila. Insya Allah itu penting. Satu di antara yang melayani Nabi namanya Anas bin Malik, namanya Pak Malik, nama ayahnya. Dan orang tuanya ridho ya, pada Anas ini, ya, ridho menyerahkan anaknya. Nanti kita ketemu juga dengan, kalau kisah dalam Al-Quran, Maryam yang diserahkan oleh ibunya untuk menjadi muharrir, ya, menjadi penggerak di masjid. Wanita, boleh nggak? Boleh ternyata. Ada kisahnya, wanita. Insya Allah. Nanti ada juga Yahya. Nah, ini seusia ini dengan Maryam, Yahya. Diserahkan pula. Jadi anak muda mengawali pergerakan. Nanti ada Nabiullah Ismail, muda juga. Ada Yusuf, muda juga. Dan semoga kita juga pernah punya sejarah. Sekarang udah tua ya Pak ya. Udah tua, waktu muda dulu begitu. Ya, bersama guru kita ya, di kampung halaman yang ngajarin baca Quran. Ya. Baca Quran ya. Buku apa itu? Al-Baghdadi. Ya. Kita senang sekali itu ya. Kemarin guru kita ngaji di musola, di langgar. Masya Allah, semoga itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita di saat ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulu masuk di mana al-khala'a, di, kalau sekarang ya toilet, tempat yang tersembunyi, terhalang oleh dinding, terhalang oleh ya, satir, hijab. Fa'ahmilu, maka aku, Anas ini, saya, wa ghulamun, dan bocah juga nih, sama temennya. Jadi ini punya kawan ini, berkawan. Ya, berkawan. Biasa anak-anak ya, itu ada kawannya beberapa, biasa seusia. Nahwi yang sepantaran, yang sama dengan saya, kata Anas ini. Senang mungkin bapak-bapak juga punya putra putri ya, punya kawan ya, seusia. Di UP ini kadang-kadang dijajani ya. Saya juga punya putra yang nomor 6 gitu. Seneng ngopeni anaknya tetangga yang usianya di bawahnya. Jadi gandengin, kadang-kadang dimintain apa ini, belikan kue. Kadang-kadang curiga, ini anak minta duit mulu nih, kemana ini? Ya rupanya begitu, dibagi sama temennya. Mungkin putra dan putri bapak juga begitu loh. Itu karunia Pak. Ya karunia, mungkin agak boros memang. Ya agak boros, tapi itu karunia, itu akan menjadi kawan dan semoga abadi nanti kalau soleh, anak kita soleh, semoga temannya juga soleh, itu akan menjadi satu komunitas. Ya, jadi komunitas inilah ini perkawanan, dijaga itu. Ya. Kalau diminta tanya dulu buat apa ini? Buat menjajanin temannya, iya ya, kasih, kalau ibu yang begitu kasih Pak. Idawatan, dibawakan oleh apa? Anak berdua, anak kecil-kecil nih, Hulam. Hulam ini anak yang belum balik. Hulam namanya. Belum balik ini. Dahsyat ya. Belum balik, tapi mau membangun solidaritas. Ngurus siapa? Ngurus
gurunya, kira-kira gitu. Masya Allah, karunia yang luar biasa ini, tumbuh nih. Yang seusia, jadi menjelang balik itu, gulam itu. Disebutkan Anas waktu itu umurnya 10 tahun. Ya, 10 tahun biasanya belum balik ya. Tapi nggak tahu sekarang di Jakarta ya. Jakarta, kota-kota pada umumnya baliknya lebih cepat. Idawatan, apa yang mereka bawakan? Idawatan ini ember. Tapi zaman itu embernya terbuat dari kulit. Keren juga ya. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, itu sudah ada tempat air yang keren, sekarang diburu banyak orang, harganya mahal, dari kulit. Makanya ada teknologi, dibahas sebelumnya, teknologi samak. Disamak. Di apa loh sekarang? Jadi olah itulah ya, disamak. Jadi berbagai macam hasil produksi. Zaman Nabi begitu. Masya Allah ya. Idawatan min ma'in. Ya, tempat dari air. Wa anazatan, dan cintung, gayung ya. Bahasa Belanda, cintung. Nah, ya, gayung. Fayas tanji, maka kemudian beliau Nabi bersuci bilma'i, dengan air tersebut. Muttafaqun alaih. Insyaallah dari hadis ini kita mendapatkan satu informasi yang luar biasa tentang berbagai macam pelajaran ini. Banyak sekali ini pelajaran. Nah, disebutkan di sini, ghulam itu anak kecil hingga usia balik. Ya, ghulam. Nahwi tadi disebutkan ya, nahwa, contoh seusia. Idawah tadi ya, ember. Ember. Baik. Hal-hal penting dari hadis ini, pelajaran pentingnya. Yang pertama disebutkan tentang Anas bin Malik al-Ansari, orang Ansor. Jadi kejadiannya di Madinah. Ya, di Madinah ini. Masya Allah ya. Biasa begitu memang ya, anak-anak kecil itu menyambut kedatangan salon gurunya dengan penuh sukacita. Banyak punya pengalaman, saya juga begitu. Sewaktu dikirim di dulu ya, tahun-tahun masih baru kuliah, dikirim dakwah di Halmahera, di Maluku, di Masohi, di Pulau Seram, daerah Ambon lah sana ya, Ternate, Tiduri, juga kemudian ke Aceh. Selalu sambutan pertama itu anak-anak, senang sekali gitu, Masya Allah. Maka setiap ke daerah, saya suka waktu itu beli permen, Pak, beli permen yang banyak. Karena apa, ini hadiah murah meriah dan rame. Nah, apa? Karena yang menyambut pasti anak-anak kalau itu. Tapi kalau sekarang ke daerah ya enggak bawa permen ya. Orang tua dibawanya apa? Buku, lain ya, bukunya aja. Lain. Jadi wah, indah sekali itu zaman-zaman itu ya. Kalau saya ingat 20 tahun yang lalu ya, ke daerah, ke tempat-tempat yang jauh. Dan mereka senang kalau sore datang ya, waktu pengabdian di daerah itu, membawakan titipan orang tuanya. Macam-macam. Ya kalau ke daerah timur ya sagu. Sagu ya. Makanya pakai sagu. Insya Allah. Sama ikan bakar yang dicelupkan air laut. Nah, gitu kan. Ikan laut dibakar, dicelupin ikan laut. Makannya sama sagu.
Wah, itu nikmat sekali. Masya Allah. Yang kedua, ya umurnya katanya ya 10 tahunan katanya ini. Nah, disebutkan di sini asyara sana 10 tahun. Maklum ya, putra-putra putri bapak-bapak juga begitu, umur 10 tahun. Senang sama guru, ngurusin itu, akrab dengan mereka. Yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu buang air secara tersembunyi. Ya, jadi al-khala itu satu istilah tempat yang tersembunyi. Ya, jadi tempat pembuangan itu tempat yang tersembunyi. Di rumah kita juga begitu, di belakang. Kecuali di terminal ya, yaitu di dekatnya banyak orang, tapi juga tersembunyi, ya tersembunyi. Para jamaah haji biasanya juga begitu, ya tersembunyi, ngantri ya, ngantri, masya Allah. Punya pengalaman ketika berada di Musdalifah ya, Musdalifah itu pembimbingnya menyuruh yang kaum wanita itu membawa jarit. Jarit itu apa? Kain ya, kain, jarit. Dan dibuat grup 5 orang. Waktu itu saya nggak paham apa ini maksudnya. Wanita. Ternyata itu digunakan, dimanfaatkan di saat di Musdalifah. Kalau pengen buang hajat, karena apa? Di situ tidak ada tempat buang hajat. Makanya berempat. Untuk apa? Megangin pojok berempat. Yang mau buang ditutupin dengan itu mojok. Kalau yang bapak-bapak lebih mudah kan? Itu. Masya Allah. Begitu. Al-khala ini tempat untuk apa? Menghindarkan diri dari pandangan orang lain. Nah, ini penting ini. Ketika membuang hajat, usahakan mencari tempat yang jauh dari pandangan orang. Kecuali mungkin terpaksa ya. Yang terpaksanya maksudnya apa? Di jalan tol udah gak kuat lagi, ya, rest area masih jauh, ya minggirlah, tapi tempat yang banyak semak-semaknya. Ya. Jangan cuma ditutupin pintu mobil. Nah, hati-hati, ini sangat terpaksa banget, itu mau gimana lagi. Ya. Hati-hati. Ada juga saya melihat seorang bapak-bapak itu menyiapkan plastik dari rumah. Kalau buang, terpaksa kan boleh jadi. Ya. Untuk apa? Menghindari cipratan airnya, ini yang paling penting juga ini. Ya, yang penting. Bahwa plastik, biar nggak kemana-mana itu. Ya. Karena dalam satu hadis, Nabi Rasulullah menyebutkan, inna amata adzabil qabri min, kaitannya dengan al-baul. Sungguhnya umumnya azab kubur di antara sebabnya adalah karena air kencing. Najis. Ya, ini hati-hati makanya. Ya, terpaksa ya, kayak kita ini yang sudah berumur selalu bawa plastik. Bawa plastik. Kalau untuk jaga. Seyogyanya orang yang hendak buang air menutup diri dari pandangan mata orang lain dengan cara menjauh. Mengunci pintu tempat buang air atau meletakkan penghalang yang menutupinya dari pandang. Insya Allah ya sekarang kita lebih beradab barangkali ya. Ya perubahan, walaupun juga ada yang tanpa adab juga ada. Ya. Dari cara membuang hajat harus hati-hati. Ya. Dari hadis ini diketahui bahwa Rasulullah melakukan hal itu di ruang terbuka atau tanah lapang, tidak dalam ruangan,
karena satu geriba atau ember air yang dibawa dan tombak kecil memberi isyarat bahwa itu tidak dilakukan kecuali di tanah. Ada yang menyebutkan tadi ya, wa anazatan itu tombak. Di sini disebutkan dimaknai dengan disebutkan tombak untuk tanda, tapi di tempat yang jauh. Yang berikutnya dari hadis ini, bolehnya membersihkan kotoran dengan air saja tanpa batu. Di sini menjadi satu penjelas bagi kita bahwa boleh kita beristinja itu dengan air saja, dengan air. Ada beberapa cara, 3 sekurangnya di sini disebutkan. Cara terbaik adalah menggunakan air dan batu. Dengan cara menggunakan batu terlebih dahulu, baru kemudian air. Apa alasannya? Agar An-Nawawi menyebutkan, kalangan para ulama salaf, agar anggota badan kita ini, tangan, tidak langsung menyentuh najis itu. Makanya pakai batu terlebih dahulu. Sekarang ya susah ya Pak ya, dan susah ini. Dan hadisnya juga ada, boleh pakai air baru, kemudian setelah batu pakai air. Ini kebiasaan, kata catatan Imam An-Nawawi, pendapat para ulama salaf juga khalaf. Ulama yang kontemporer juga begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan air saja. Ini sudah maklum. Yang ketiga menggunakan batu atau sejenisnya saja. Atau sejenisnya. Apa itu? Benda-benda yang keras. Benda-benda yang kering. Keras dan kering. Maka kemudian hari ini banyak layanan tempat toilet menggunakan tisu kering. Nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman barangkali bapak-bapak juga ya. Walaupun mungkin kita nggak biasa, tidak terbiasa, itu soal lain. Tapi yang jelas syariat kita dimungkinkan seseorang membersihkan najis dengan menggunakan benda selain air dan batu. Apa itu? Itu tadi ada kain, ada kertas, tisu kertas ya, kertas halus. Yang kelima, di dalam kaifiyah seseorang membuang hajat akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, al-isti'dad, al-adawat, saat membersihkan kotoran sehingga dia tidak perlu berdiri dan akhirnya tercemar najis. Ya. Jadi disiapin dulu sehingga nanti sudah buang hajat, alatnya nggak ada, air nggak ada, ya. Untuk ambil air juga nggak ada, akhirnya ya kemana-mana, repot ini. Yang berikutnya, sebagian ulama memakruhkan penggunaan air saja. Ulama ini memakruhkan air saja. Tadi karena alasan kebiasaan para salaf. Alasan mereka adalah tangan bersentuhan langsung dengan najis. Pendapat ini tidak kuat. Alasan yang dibuat mereka juga tidak benar karena beberapa hal berikut. Tidak kuat ini. Yang pertama apa? Pendapat tersebut bertentangan dengan hadis sahih di atas. Hadis tadi memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sangat kuat posisinya sebagai sebuah dalil bahwa membersihkan najis cukup dengan air. Dengan menggunakan air dapat dicapai kebersihan yang sempurna. Betul ya, dengan air.
Yang penting airnya cukup. Airnya cukup. Atau ada air, nah, tadi mungkin ada pilihan ya, kita sedang bepergian dan sebagainya, air ada. Tapi jika air ini untuk bersuci, maka kebutuhan minum nggak ada. Bagaimana? Maka ambillah jalan yang tadi, membersihkan dengan batu atau sejenis. Karena apa? Kehidupan jauh lebih penuh. Boleh jadi ya dalam situasi tertentu. Bersentuhan langsung dengan najis dengan tujuan menghilangkannya tidak dilarang. Hal ini tidak sama dengan membersihkan menggunakan najis. Sebaliknya itu dilakukan dengan tujuan menghilangkan najis. Jadi ini alasan ulama menolak atau lemahnya bahwa makruh menggunakan air ketika bersuci. Ini beberapa alasan. Yang berikutnya, mengapa kemudian harus ke kholak tadi? Karena menjaga diri dari pandangan orang lain di saat tadi buang hajat. Ya, menutup diri, ya, ada satir yang cukup aman dari kain atau yang lainnya tadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Karena melihat aurat orang lain tanpa ada keperluan darurat adalah hal. Kebutuhan darurat apa? Dokter, ya. Seorang barangkali orang tua kepada anak jika sakit harus mengobati atau sebaliknya. Anak melihat aurat orang tuanya karena apa? Sakit dan sebagainya. Suami istri karena ada hajat. Diperbolehkan mengangkat pembantu dari kalangan orang-orang merdeka, bukan budak. Ya, tadi ini juga digunakan dalil, kan Anas bin Malik ini bukan budak. Ya, orang merdeka, anaknya tokoh. Ya, anaknya tokoh, jadi boleh. Ini pelajaran dari hadis nomor 70. Masih cukup waktu? Kita lanjutkan dengan hadis nomor 79. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, Rasulullah berpesan kepada diriku, khud, ambillah al-idawah wadah. Hatta tawaro, lalu kemudian beliau bersembunyi, anni dari diri, sampai tidak terlihat dariku. Nah ini juga menjadi penguat hadis sebelumnya tadi, kan Rasulullah membuang hajat tidak di rumah, dengan tadi membawa tongkat, tombak untuk. Hadis ini menyebutkan hatta tawaro anni, sampai tidak terlihat. Faqadha hajatahu, lalu kemudian beliau melaksanakan hajatnya. Insyaallah ya. Jadi hatta tawaro, hadis ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya tadi. Alhamdulillah ya, dapat penjelasan dari penggalan-penggalan hadis. Muttafaqun alaih, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa catatannya, disunahkan menjauh dan bersembunyi dari orang lain saat buang air. Jadi bersembunyi, menjauh. Menutup aurat dan pandangan orang lain. Menutup aurat dari pandangan orang lain. Hukumnya wajib. Karena diharamkan membukanya kecuali di tempat-tempat tertentu. Maksudnya apa? Membuka aurat. Disunahkan membersihkan alat kebersihan saat hendak buang air. Siapkan dulu, cek dulu.
alat-alatnya terkait dengan apa ini buang hajat. Masih penjelasannya kayak yang hadis yang pertama, diperbolehkan membersihkan dengan air saja tanpa batu. Dalam hadis di atas tidak disebutkan alat lainnya kecuali air. Air aja. Diperbolehkan meminta tolong. Nah, tadi. Jadi Rasulullah ternyata juga bukan cuma Anas dan kawannya. Beliau minta tolong, tapi juga kepada Mughirah bin Syu'bah. Pada orang lain. Selain Anas bin Malik. Diperbolehkan mengambil pembantu kayak tadi. Dari kalangan orang merdeka. Ya. Karena pada umumnya kaum Ansor adalah orang-orang merdeka. Hadis ini juga dijelaskan oleh pengarang penulis kitab ini menunjukkan sifat malunya Nabi, al-haya. Malu itu al-haya minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Ya, malu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang akhlak menjaga malu. Karena apa? Ia adalah kesempurnaan bagi kita. Insya Allah ini pelajarannya banyak sekali ya, tidak sekedar soal kebersihan dan soal malu ini menjadi bagian terpenting dari kebiasaan akhlak kita orang-orang yang beriman. Ini hadisnya pendek, isinya sama. Saya akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Agak panjang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu la'inain. Berhati-hatilah kalian terhadap dua yang akan dapat menjadi sebab laknat bagi kalian. Laknat adalah ya kita dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu adalah naudzubillah di saat seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi dia sedang menerima naudzubillah. Apa itu? Alladzi yatakhalla, yang menyebabkan laknat Allah itu adalah alladzi yatakhalla, sesuatu yang menyebabkan pelakunya dilaknat itu yatakhalla, seseorang yang membuang hajat fi tariqin nas, di jalannya manusia. Nah, makanya ini ketika sedang nyopir atau apa ya biasanya begitu ya, buang air di jalanan. Hati-hati, makanya bawa plastik. Jadi buang air di jalanan itu menjadi satu di antara sebab turunnya atau datangnya laknat Allah. Auzillihim, atau seseorang yang buang air di bawah tempat seseorang itu beristirahat. Apa itu? Halte barangkali. Ya. Atau sekarang masih banyak halte yang bau kencing enggak ya? Pada umumnya begitu ya, tempat-tempat istirahat itu justru bau. Nah, itu naudzubillah itu. Pelakunya akan mendapatkan laknat dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga bukan kita dan keluarga kita serta kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Rawahu Muslim. Wa zadahu Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu, dan Abu Dawud menambahkan al-mawarid. Apa itu? Tempat mengalirnya air. Hati-hati, buang air jangan di tempat mengalir air. Di mana? Ya, di sawah, di kampung ya. Mungkin di sini udah nggak ada lagi ya. Ya, air yang untuk digunakan itu minum ternak, untuk kebersihan, untuk ngalirin sawah. Walafduhu ittaqu al-malahin as-salasah. Dan riwayat yang lain itu bentuk kalimatnya adalah jagalah hal-hal yang menyebabkan dilaknat as-salasah, tiga. Ini tiga.
Al-baraza fil mawarid, tempat tadi sumber atau aliran air. Wa qari'atut thariq, dan di jalanan tempat lewatnya orang. Wa dhilli, dan tempat istirahat, tempat yang tidak terkena matahari yang biasanya gitu ya, ada tempat rehat gitu ya. Kita itu tadi halte barangkali ya, tapi kok halte terlalu keren nyebutnya apa kira-kira, terlalu Jakartaan gitu ya, terlalu kota gitu ya. Gubuk, pos istirahat atau apa, kalau bahasa pondok itu sekedup namanya. Nah, sekedup itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa ya. Kita di pondok biasanya dimaknai dengan wadili itu sekedup. Mungkin sekedap kali ya. Bahasa Jawa kan sekedap, istirahat sebentar, sekedap, istilahnya sekedup. Wali Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aunak ain ma'in, atau dari tempat genangan air. Wa fihi madhafun, ya, ini hadisnya ada yang didhaifkan, genangan air. Genangan air banyak ya. Hati-hati. Ya, mungkin musim hujan anak-anak kita kasih tahu. Mungkin ada juga yang belum ngerti kan. Ya, di jalanan sudah di jalanan lagi ada air yang genang dikencingin. Nah, barangkali menjadi peringatan. Wa akhrajat Tabrani an-nahyu 'anil qada'il hajah. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni larangan membuang hajat tahtal asjar al-musmirati, di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, hati-hati ya. Membuang hajat di bawah, ya, nah, itu pakai niat lagi kan, niat ini biar pohonnya subur. Nah, jangan hilangkan ini, jauhkan ini. Wa dhaffatin nahri al-jari, dan aliran air yang mengalir. Air yang mengalir. Min hadisi Ibnu Umar bisanatin dhaif. Tapi hadis ini sanadnya yang dhaif. Sanadnya aja, jalannya dhaif, tapi semakna dengan hadis-hadis sebelumnya yang sahih. Ya, sanadnya apa ini? Periwayatannya. Ya, an-annya ada yang dhaif. Ya, ini hati-hati. Di sini disebutkan beberapa yang alasan didhaifkannya. Nah, karena ada Ibnu Lahiyah dalam sanad hadisnya. Dia adalah perawi yang buruk ingatan. Tapi ada penguat ya, dari hadis yang lainnya yang dhaif tadi. Disebutkan yang riwayat Imam At-Tabrani juga dhaif karena ada sanadnya, yakni Furad bin Asy'ib, perawi yang matruk, perawi yang tertolak. Baik, kita langsung saja. Hal-hal penting dari hadis ini. Masih agak sama juga dengan hadis-hadis sebelumnya. Larangan buang air besar dan kecil di jalan-jalan. Nah, ini ya. Jadi hati-hati kita semuanya, kadang-kadang karena situasi ya, membuang air, buang hajat di jalan, terutama kencing, buang air ya, mohon ini selalu dimasyarakatkan ya, agar orang punya sifat al-haya, malu ya, menghindarkan diri dari pandangan orang dan dari satu di antaranya tadi dari jalan, tempat berlalunya orang. Untuk apa? Buang hajat ya, diingatkan. Biasanya anak-anak muda ini sekarang ya, anak-anak muda kadang sembarangan kencing. Di mana dia naruh motor, disitulah dia kencing. Alhamdulillah. Ya. Ini perlu dimasyarakatkan memang.
masyarakat kan. Ini pekerjaan insya Allah berpahala. Karena apa? Akan menghindarkan orang dari laknat Allah. Nah, luar biasa ini. Jadi gerakan menyadarkan buang air di jalanan. Nah, ini penting. Yang kedua adalah di saluran air. Nah, di saluran air ya. Mungkin di Jakarta udah gak kelihatan lagi di saluran air. Oh masih ada ya sungai. Dilewatin sungai enggak tempat kita? Ya, udah nggak ada di sini ya. Udah nggak ada sungai, udah nggak kelihatan. Jangankan sungai ya, selokan aja juga sudah tidak kelihatan. Ya, penting nih walaupun selokan. Ya, nah, itu ya, buang air ya. Itu penting untuk dijaga. Makanya baik bagi kita membiasakan diri buang airnya di toilet. Ya, ketika di kamar mandi, buang airnya ke toiletnya, tidak di pembuangan air. Karena apa? Suka kita juga tetangga kita nyiramin jalan dari saluran apa ini selokan yang dibuat di depan rumah. Ini kita jaga. Yang berikutnya adalah tempat yang tadi, tempat istirahat tadi, tempat duduk atau tempat berteduh, ya, sampai buang air di situ. Kemudian juga di tadi di nafil jari, nahril jari, wadhaffatin nahri al jari, di pinggir sungai, di pinggiran sungai. Jangan. Masih ingat kalau dulu ya di kampung saya ini karena mungkin peradabannya kurang ya. Ya banyak di rumah karena tempat pembuangan hajat itu jauh dari rumah biasanya ya. Itu sendirian. Akhirnya karena di depan rumah itu sungai, maaf itu buang hajatnya di sungai di depan rumah lo sendirian jauh, nggak ada listrik, nggak ada ini gelap, nggak berani. Maaf saya pernah tugas itu ya ke Molapo di saat apa ini tsunami, punya pengalaman unik saya. Kita datang di Molapo sore, kita belum cek situasi kanan kiri kayak apa, ngineplah kita ke rumah warga. Di saat buang hajat, bingung kita malam, mulus gimana? Satuan rumah, gimana ini saya buang hajat? Di sana pokoknya di sawah, di sawah. Maaf, begitu baru memulai, datanglah kerbau. Waduh, kita lari. Mengapa? Karena pada umumnya kalau di Molapo saat itu ya, itu kerbau itu lihat, hidup bisa di sawah. Maka kemudian setelah itu saya telepon teman-teman di Jakarta, ya ini harus ada ini nih proyek pembuatan toilet. Alhamdulillah dapat aku. Karena apa kisah yang menyedihkan tadi gitu. Kalau nggak ada kisah menyedihkan, proyek toilet juga nggak ada. Masya Allah. Jadi saya pernah juga di daerah Pandeglang juga begitu tuh, nginep dulu di rumah kawan. Gimana nih bu hajatnya? Di sana mis. Manggil saya mis. Gimana? Wah ini gawat ya. Jadi tadi di tepi sungai, ya, di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, nggak boleh ya. Tahtas sajarah al-musmirah, yang sedang berbuah, jangan. Ya. Tapi saya yakin kalau ini sudah maklum, insya Allah. Karena yang terakhir ini tadi di tahtas sajarah al-musmirah, pohon yang berbuah itu, khawatir akan membuat buah-buahan tersebut terkena kotoran saat jatuh dari pohon. Yang jatuh di bawahnya ada kencing, najis.
membuat orang yang memetik terkena juga najis. Walaupun najis akan terurai pada tanah lalu diserap oleh akar dan terbawa ke dalam buah. Kalau yang langsung ya. Walaupun saya dapat kabar katanya sekarang lagi tren apa itu kencing sapi, kencing apa itu mahal, Pak. Ya, diolah. Ya, difragmentasi katanya begitu. Ya. Seliter ribuan itu Pak katanya. Ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah diolah untuk menjadi pupuk organik. Ya. Saya punya kawan yang orang tuanya apa ini memproduksi ini, ya. Jadi bahannya macam-macam. Jadi pohon-pohon dari buah-buah dan sebagainya, campuran di antaranya kencing itu di daerah Batu Marta ini Palembang, itu satu jerigen itu 4 liter itu harganya 40.000. Ya, 40.000. Dia menjadi tadi pupuk organik. Mahal Pak ternyata ini ya. Ya, walaupun kalau kita bahas di dalam pembahasan fikih di imam-imam madhab, ya, najis itu tidak boleh jual beli. Ya. Tapi mungkin sekarang gimana ya caranya? Mungkin bukan jual beli kali apa itu? Ongkos orang ya, ongkos kirim. Ya ongkos wajahnya atau apa. Jadi ini mungkin perlu fatwa baru, fatwa kontemporer. Ini perlu dimintakan fatwa. Saya kemarin sudah kepikir karena dapat cerita tadi. Ada dai yang orang banyak gitu berpikir untuk memintakan fatwa bagaimana ya, karena fatwa yang dulu begitu, najis itu tidak boleh jual beli. Yang berikutnya, semua yang disebut di atas adalah tempat-tempat berkumpul dan bermanfaat. Untuk itu tidak boleh dikotori dan meletakkan sesuatu yang dapat membahayakan. Apa itu? Najis. Jadi najis ini penyakit ya, maka harus dihindarkan. Disamakan dengan tempat-tempat di atas, tadi kan cuma disebutkan 3 ya, atau 4 gitu, adalah tempat-tempat yang diperlukan. Seperti apa? Ruang pertemuan. Ya, ruang pertemuan. Pertemuan ini bisa macam-macam ya. Pertemuan para pramuka. Pramuka di mana? Di Cibubur, ya, kawasan Cibubur. Berarti orang tidak boleh kencing sembarangan. Karena apa? Itu tempat pertemuan, tempat jambore, tempat pertemuan nasional. Orang kemah di situ, orang-orang olahraga di situ, tidak boleh berkembang. Lapangan bola, lapangan olahraga, alun-alun, nah, boleh jadi ya masuk dalam kategori itu. Apa? Gor. Ya. Soekarno Hatta apa? Gor apa? Soekarno Hatta ya? Bung Karno, Soekarno Hatta itu tempatnya motor mabur, pesawat. Teras rumah. Nah, teras rumah. Ini mah keterlaluan kalau orang kencing di teras rumah. Ini mah keterlaluan. Taman. Nah, boleh jadi taman ya, karena gelap dan lain sebagainya, orang kencing di situ. Taman. Ruang publik dan lainnya yang sering dikunjungi. Ya, tadi ya, ruang publik. Sering dijadikan tempat perkumpulan dan bercengkrama. Taman-taman kota. Taman kota ya, kita biasa terkenal taman kota. Kalau di kampung ya sungai, ya biasanya sungai tempat yang ramai, Ya. Yang keempat, kewajiban menghormati makanan dan minuman. Nah, tadi atas sajarah kan makanan itu buah-buahan. Kita menghindarkan diri karena apa, ini ada makanan. Untuk itu tidak boleh merendahkannya dengan najis, mengotori akar pohon dengan najis. Insya Allah biasanya. Karena pohon akan menyerapnya melalui akar hingga ranting buah. Yang berikutnya, buang air besar dan kecil di tempat tersebut dan sejenisnya menyebabkan
pelakunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena ia adalah menjadi sebab ya. Di dalam ayat ini diingatkan di dalam hadis Nabi, man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihim laknatuhum. Siapa yang menyakiti, mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka ia berhak mendapat laknat Allah. Apa menyakitinya tadi? Mengencingi tempat berlalu orang sehingga tidak sehat, kotor, najis. Alhamdulillah menggalik. Jadi urusannya panjang, Pak. Ya, urusannya panjang. Diperbolehkan mengucapkan kata laknat kepada orang yang menyakiti orang-orang Islam. Insya Allah ya, ini banyak sekali. Kita sekarang sedang banyak mendapatkan ujian, syariat kita dihina dan sebagainya. Ya. Boleh pada dasarnya boleh. Ya. Tapi kalau kita bisa mendoakan, barangkali akan jauh lebih manfaat. Sehingga apa? Akan menambah keluarga seiman. Masya Allah. Saya kemarin dari apa itu kedatangan mantan musisi dari Bali. Adanya ini penuh tato. Ya. Dia Hindu tulen, ayah ibunya. Nah, kakeknya malah tokoh di Bali sana. Dan masuk Islam. Masya Allah. Dia ternyata cerita masuk Islam karena pernah kuliah di sekolah tinggi agama Hindu. Jadi membuka weda ketemu cerita tentang seorang tokoh yang itu kalau dalam bahasa sang sekertanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab itu sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya begitu. Dari situ dia kemudian masuk Islam. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Namanya mungkin yang senang musik Dewa Putu, siapa? Ujungnya gitu ya, lupa. Dewa Putu, kalau ketik di internet ada ya. Masa Islam sudah, alhamdulillah ya. Bahkan ketika ketemu bajunya lebih rapi dia daripada saya, Pak. Jenggotnya udah panjang rupanya. Waduh, mantap banget. Kalau tiba-tiba ngaji, osak sudah. Masya Allah. Hidayah Allah. Laknat itu apa sih? Artinya doa akan seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Alhamdulillah ya. Sejelek-jelek orang, manakala seseorang itu ya jauh dari rahmat Allah. Ya, dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Maka bertakwalah kalian dari sifat-sifat yang menyebabkan seseorang tercela. Baik, barangkali beberapa penjelasan sudah cukup. Ya. Jam 6 kurang sedikit. Juga untuk mengurangi barangkali interaksi kita. Ya, interaksi kita. Menjaga kesehatan. Ya. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi pertolongan. Ya, dijauhkan dari sakit. Bisa menghindarkan musibah ini. Baik diri sendiri dan keluarga, insya Allah. Baik, saya tutup juga karena ini agak mulus-mulus sedikit saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.